Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas NMB diduga terjerat sejumlah kasus korupsi, di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lain. Sayangnya KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas NMB. Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023 mendatang. Tak hanya itu, Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, juga membongkar deretan tempat mewah yang dikunjungi oleh Lukas NMB untuk bermain kasino. PPATK menyebut jumlahnya hampir 0,5 triliun. Pengacara Lukas NMB, Aloysius Renwarin, membenarkan kliennya bermain judi. Namun hal itu disebut hanya untuk bermain-main saja. Boyamin kemudian membongkar deretan foto dan tempat mewah yang kerap dikunjungi oleh Lukas NMB untuk bermain judi. Awalnya Boyamin mengaku memiliki bukti video perjalanan Lukas NMB dari bulan April hingga September. Dari foto dan video itu membuktikan Lukas dalam keadaan sehat. Meski ada beberapa foto yang juga memperlihatkan orang nomor 1 di Papua itu duduk di kursi roda. Boyamin mengaku telah mendapatkan bukti foto dan video tersebut dari orang dalam atau orang terdekat Lukas NMB. Dari keterangan foto, aktivitas itu dilakukan pada Juli 2022. Sementara beberapa tempat yang kerap dikunjungi Lukas sendiri berada di Filipina, Malaysia, dan Singapura. Kini KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. Baik Saudara, Lukas NMB adalah Gubernur Papua saat ini yang menjabat sejak 2013. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya. Nama aslinya adalah Lomato NMB, lahir di Kampung Mamit, Distrik Kombu, Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967. Lukas menyelesaikan pendidikan sekolah tinggi di FISIP Universitas Samratulangi, Manado saat berusia 28 tahun. Setelah lulus kuliah, ia masuk pegawai negeri dan diawali sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Setelah itu, Lukas memulai karir politiknya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, mendampingi Eliezer Renmaur sejak tahun 2001. Suami dari Yewu CNMB ini kemudian terpilih sebagai Bupati Kabupaten Puncak Jaya saat berusia 40 tahun. Kemudian pada 2013 ia menduduki jabatan yang jauh lebih besar sebagai Gubernur Papua bersama wakilnya Clementinal untuk periode 2013 hingga 2018. Dalam karir politiknya, ia bergabung dengan Partai Demokrat. Lukas merupakan gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Ia dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas mampu meningkatkan hubungannya dengan para pemimpin lain dari berbagai kelompok dan juga agama. Setelah menjabat 5 tahun, ayah 3 anak ini terpilih kembali sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2018 hingga 2023 bersama Clement. Mereka meraih kemenangan luar biasa dengan 1.093.000 suara atau 67,54%. Baik Saudara, terbaru Gubernur Papua Lukas NMB ini baru saja diangkat sebagai kepala suku besar di Papua pada Oktober lalu, tepatnya pada Minggu 9 Oktober 2022.
Ia diangkat sebagai Kepala Suku Besar oleh Dewan Adat Papua atau DAP di kediaman pribadi Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Hal ini langsung direspons oleh sejumlah pihak, satu diantaranya adalah tokoh adat Tabi dan Saireri, dua wilayah adat yang ada di Papua. Sejumlah tokoh adat Tabi dan Saireri berkumpul di pendopo adat atau OB di Jalan Bister Pos, Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura untuk menyatakan sikap menolak penetapan Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua. Ondo Afi, sang kepala suku sekaligus salah satu tokoh adat Papua asal Sentani, Kabupaten Jayapura, Yanto Elway, mengatakan pengukuhan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar tak bisa diterima. Menurutnya pengukuhan ini juga mencoreng wibawa masyarakat Papua. Hal ini karena pengangkatan NMB melanggar aturan yang ada. Selain itu, Kepala Suku seharusnya adalah panutan bagi masyarakat.